Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Di video ini, gue ingin ngebahas tentang salah satu cerita dari karakter Genshin Impact, yaitu Zhongli. Langsung aja ke videonya, mari kita mulai. Dia adalah seorang konsultan di Wangsheng Funeral. Karakter ini pertama kali diperkenalkan di Archon Quest yang berjudul Sampai Jumpa Master dari Masa Lampau, Chapter 1, Bagian 2. Untuk penampilan, Zhongli ini seorang pria tampan, tinggi, berambut hitam bergradasi coklat di ujung rambutnya, memakai satu anting di telinga kirinya, dan mempunyai mata kuning yang tajam. Zhongli memakai sebuah kemeja krem, dasi putih, rompi coklat dan kuning, memakai celana hitam panjang, sepatu boot dan sarung tangan hitam dengan jempol memakai cincin emas. Dan pakaian Zhongli ini dihiasi dengan berlian yang terdapat di lengan, ikat pinggang, celana panjang, dan kancing jas dia. Zhongli memiliki kepribadian yang tenang, pendiam, rendah hati, sopan, berpengetahuan luas tentang sejarah dan budaya Liyue. Zhongli juga mempunyai sifat yang perfeksionis. Bisa dilihat ketika Zhongli mempersiapkan rite of parting, atau bisa dibilang upacara untuk perpisahan dirinya sendiri. Terlepas dari semua itu, Zhongli juga memiliki sifat ceroboh. Cerobohnya Zhongli ini ketika dia berbelanja, atau mungkin dia sedang tawar-menawar, dia ini tidak pernah membawa uang atau murah. Zhongli juga dikenal sebagai orang yang gak pernah melihat label harga, atau bisa dibilang dia ini gak pernah mempermasalahkan soal harga. Untuk urusan membayar, kadang Zhongli selalu memberikan persoalan pembayaran ke Wangsheng Funeral. Jadi bisa dibilang Zhongli ini gak memikirkan biaya. Wajar saja dia sering lupa untuk membayar, atau dia sering lupa untuk membawa murah. Karena itu terkait dengan masa lalunya. Dulu dia adalah seorang Archon Geo, atau bisa disebut dia adalah rek lapis itu sendiri. Saat dia menjadi Archon Geo, Zhongli bisa membuat mora yang tak terbatas. Itu juga menjelaskan kenapa Zhongli sering lupa membayar setelah melakukan tawar-menawar. Dulu dia dikenal sebagai Archon Geo, Morax, rek lapis, dewa perdagangan, dewa kemakmuran, dewa sejarah, dewa kontrak, dan lain-lain. Sebagai seorang Archon Geo, dia adalah yang tertua di antara 7 Archon, disusul dengan Venti atau Barbatos yang riang, sebagai yang tertua kedua dari 7 Archon zaman dahulu. Hubungannya dengan Archon Anemo bisa diibaratkan kakak yang sering digoda oleh adiknya. Kenapa begitu? Karena pernah ada suatu saat, sang Archon Anemo ingin berkunjung ke Liyue. Setibanya di Liyue, sang Archon Anemo melemparkan sebuah botol anggur ke arah Archon Geo dan berkata, "Ini anggur dari Mondstadt, mau coba?" Dan Archon Geo menjawab, "Kau mengabaikan kewajibanmu hanya untuk mengatakan sebotol anggur?" Namun, bukannya takut atau marah atas pernyataan dari Archon Geo, sang Archon Anemo malah lebih sering mengunjungi Archon Geo. Sejak saat itu, ketujuh Archon pertama sering berkumpul di Liyue. Dan sang Archon Geo masih ingat bagaimana dengan rasa anggur itu. Dunia telah banyak berubah sejak saat itu, dan semua yang dulu akrab telah memudar menjadi ingatan. 7 kursi diganti dan diganti lagi, sampai 5 dari 7 kursi meja semuanya ditinggalkan. Tugas membimbing umat manusia juga tidak akan dihormati oleh para Archon baru. Pada suatu hari, dengan hujan gerimis, sang penguasa kuno sedang berjalan di sekitar pelabuhan Liyue. Dan tiba-tiba mendengar seorang pedagang yang berkata pada salah satu pegawainya, "Tugasmu sudah selesai, pergi dan beristirahatlah." Sang Archon kemudian terdiam dan berdiri lama di tengah kerumunan orang yang hilir mudik, dan bertanya-tanya pada hatinya, "Apakah aku sudah menyelesaikan tugasku?" Di saat perang Archon terjadi di seluruh tanah Teyvat, saat rek lapis belum menjadi Archon Geo, ada salah satu monster yang membuat rek lapis hampir kewalahan melawannya. Makhluk ini berasal dari palung samudra, memiliki karakteristik yang licin, memiliki tentakel yang lincah, bisa terus hidup walaupun sudah terpotong-potong, dan mengeluarkan cairan basah yang berlendir. Atas permohonan dan doa para rakyat di Liyue, rek lapis atau Morax mengabulkan permintaan mereka. Namun makhluk ini tidak seperti musuh yang ada di medan perang. Dengan badai tombak batu yang meratakan tanah dan mengoncangkan bumi, rek lapis berhasil mengalahkan makhluk tersebut.
Setelah itu, Reklapis berkeliling kota dari rumah ke rumah untuk menangkap makhluk-makhluk seperti yang pernah dia lawan sebelumnya dengan perangkap batu. Setelah melakukan semua itu, Reklapis bisa menyelesaikan tugasnya, walaupun meninggalkan kesan yang tidak menyenangkan, dikarenakan bau yang tidak sedap dari cairan makhluk yang pernah dia lawan. Bahkan, ketika Reklapis menyamar dalam wujud manusianya sebagai Zhongli, dia lebih menjauhi segala macam makanan laut yang menggeliat. Tapi, makanan seperti tahu seafood yang sudah diiris dan dipotong dadu, hingga wujud awalnya tidak terlihat lagi, masih bisa dia makan. Kembali ke masa sekarang, setelah Zhongli menyelesaikan upacara Rite of Parting selesai, seorang abdi Nerpatui bernama Signora muncul dan bertemu dengan Zhongli. Kemunculan Signora ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil gnosis dari Zhongli, yang sebenarnya Zhongli telah membuat sebuah kontrak dengan Arkon Cryo. Kontrak untuk mengakhiri semua kontrak, begitulah kata Zhongli. Tidak dijelaskan isi dari kontrak tersebut, karena salah satu perjanjiannya dengan Arkon Cryo adalah tidak boleh memberitahu isi dari kontrak tersebut. Dengan julukannya sebagai dewa kontrak, Zhongli pasti sudah sangat paham atas dasar dari kontrak itu sendiri, yaitu pertukaran yang setara. Jadi, apa sebenarnya yang diberikan Arkon Cryo kepada Zhongli sampai-sampai dia bisa melepas gnosisnya? Setelah melepas beban berat selama 3700 tahun, Zhongli menjalani kehidupannya menjadi manusia biasa dan melanjutkan perannya di Wangse Funeral. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kalau mungkin ada tambahan dari kalian, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.